Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak yang bertanya ke saya terkait tentang Kiai Haji Muhammad Bakhit dengan Aba Guru Sekumpul. Sebelumnya ingin saya jelaskan dulu bahwa kedua ulama besar ini adalah guru saya. Saya dulunya mondok di pesantren Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakhit. Waktu itu pesantrennya masih belum bernama Nurul Muhibin. Waktu pertama saya masuk itu masih namanya Ar-Rahman, kemudian dirubah namanya menjadi Hidayatul Rahman. Dan tahun keempat saya seizin Guru Bakhit, Ayahanda Guru Bakhit, saya hijrah ke Sekumpul. Dan sejak tahun 1994 saya tinggal di Sekumpul. Saya mondok di Sekumpul, di jaraknya hanya beberapa ratus meter ya, mungkin 200 meter dari rumah Aba Guru Sekumpul. Saya di sana ikut salat berjamaah, ikut ibadah, ikut berkhidmah, dan tentu saja ikut hadir pengajian beliau. Dari yang pengajian pagi, siang, sore, begitu. Nah, ada cerita menarik ketika saya masih di pondok Ayahanda Muhammad Bakhit. Ketika itu Aba Guru Sekumpul ada acara di masjid Sulaha di Barabai. Nah, ketika itu seluruh santri kami di pondok pesantren itu semuanya disuruh menghadiri acara Aba Guru Sekumpul di Masjid Sulaha. Nah, ini menunjukkan beliau sangat menghormati Aba Guru Sekumpul. Karena Aba Guru Sekumpul juga adalah salah satu dari guru Ayahanda Guru Bakhit. Ada beberapa kitab yang beliau kaji waktu beliau nyantri di Martapura, yang beliau kaji ke Aba Guru Sekumpul. Saya lupa itu 6 judul apa lebih gitu ya, apa 6 judul apa 11 judul kitab yang yang Ayahanda Guru Bakhit pelajari dari Aba Guru Sekumpul. Artinya beliau adalah salah satu murid dari Aba Guru Sekumpul. Jadi bukan sekedar orang yang mengaku-ngaku cinta tapi tidak pernah belajar ke Aba Guru Sekumpul, mengaku-ngaku membela Aba Guru Sekumpul hanya demi popularitas belaka, ingin meraih simpati dan sebagainya, tapi tidak pernah belajar. Kalau kita ingin mengetahui seseorang apakah benar dia mencintai, apakah dia benar menghormati, kita lihat apakah dia mengambil ilmunya atau tidak. Ayahanda Guru Bakhit adalah salah seorang yang istifadah, ta'allum, mengambil faidah, mengambil ilmu kepada Aba Guru Sekumpul. Beliau adalah salah seorang murid Aba Guru Sekumpul. Dan juga menarik, ketika ke Barabai, Aba Guru Sekumpul itu ke rumah Tuan Guru Ahmad Mughni. Tuan Guru Ahmad Mughni ini adalah ayah dari Ayahanda Guru Bakhit. Bahkan dalam suatu pengajian yang saya dengar langsung ini, saya hadir, Aba Guru Sekumpul berkata, ayah negara, kata beliau, ayah negara, kata Aba Guru Sekumpul. Itu maksudnya orang tua dari Ayahanda Guru Bakhit, Kiai Haji Ahmad Mughni. Kami dulu nyebut beliau Kai gitu ya, Kai Ahmad Mughni. Kebetulan saya dari kecil tuh sering diajak ayah saya, karena ayah saya adalah salah seorang yang rajin hadir di majelis taklim di rumah Kai Ahmad Mughni. Kata Aba Guru Sekumpul, setiap malam sebelum tidur Rasulullah SAW, ayah negara selalu bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum tidur, yakzatan, setiap malam. Itu kalau kita mau tahu siapa ayah dari orang tua Ayahanda Guru Bakhit, yaitu Kiai Haji Ahmad Mughni. Adapun tadi Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakhit, beliau adalah salah seorang murid Aba Guru Sekumpul yang belajar sampai tamat beberapa judul kitab.
Walaupun secara thariqah, ya. Nah, ini harus kita pahami. Secara keilmuan dan secara thariqah. Secara thariqah, beliau mendapatkan thariqahnya dari Al-Habib Zain Al-Idrus Surabaya. Nah, itu kalau kita lihat, cari di Google tuh ada foto kayak Habib Zain Al-Idrus itu bersama Aba Guru Sekumpul. Jadi yang thariqahnya beliau ke sana. Berbeda dengan tarekahnya Aba Guru Sekumpul, dan itu wajar. Tidak menjadi kewajiban, ya, seseorang itu harus sama tarekahnya, karena tarekah menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ada tarekah yang dimaksud dengan jalan sufi, zikir tertentu, dengan aturan tertentu, bayaan tertentu. Itu yang disebutkan tarekah mutabarah. Kebetulan saya di Jamiah Ahli Tarekah Al-Mutabarah An-Nahdiyah atau Jatman, saya adalah mudir, ya, atau ketua harian di Kabupaten Banjar. Jadi sedikit tahu tentang tarekah. Kalau yang menjadi raisnya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Saya adalah mudir di Kabupaten Banjar, Martapura. Nah, tarekahnya beliau memang tarekah beliau adalah ke tarekahnya Alawi, dan beliau juga dari ayah beliau itu mendapatkan tarekah Sazili, ya, tarekah Saziliyah. Nah, perbedaan tarekah ini itu sebenarnya tidak masalah. Perbedaan jalan itu no problem. Syekh Ahmad At-Tijani dulu beliau adalah bisa dikatakan adalah muridnya Syekh Samad Al-Madani. Bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan sahabat, bisa dikatakan murid. Tapi beliau kemudian mendirikan tarekah sendiri yang disebut dengan tarekah At-Tijani. Begitu pula Syekh Samad, beliau mendirikan tarekah sendiri, berbeda dengan gurunya yang ikut tarekah Qadiriyah, gurunya yang ikut tarekah Khalwatiyah, gurunya yang ikut tarekah yang lain. Beliau mendirikan tarekah sendiri. Jadi persoalan tarekah berbeda itu tidak masalah. Yang penting adalah kesamaan tujuan, sama-sama menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dipermasalahkan. Kemudian, apakah Guru Bakhit tidak mengakui dengan kewalian Aba Guru Sekumpul? Ya, nanti dulu. Persoalan pengakuan itu tidak harus kita ucapkan dengan lisan. Ya, pengakuan tidak harus kita ucapkan dengan lisan. Apa artinya kita, saya percaya Aba Guru Sekumpul itu adalah seorang wali, tapi dia tidak menunjukkan kerendahan hati, dia tidak menunjukkan mutaba'ah, dia tidak menunjukkan mengikuti jalan sufi. Saya kira pengakuan itu hanya pengakuan bohong. Persoalan wilayah atau kewalian ini persoalan yang sangat sensitif. Tidak sederhana sebenarnya. Ketika kita mengatakan seorang itu adalah wali Allah, kita harus buktikan. Kita harus, saya memang membuktikan, saya menyaksikan. Kenapa? Karena saya juga bagian dari sana. Tidak sekedar kira-kira. Ya, ada pertanggungjawaban setiap yang kita katakan. Kebanyakan kita hanya ikut-ikutan. Ketika orang bilang si A adalah wali, kita ikut. Si B adalah wali, kita ikut lagi. Ini sebenarnya cuma omong kosong saja. Karena tidak berdasarkan pada penyaksian. Ya, tidak berdasarkan pada penyaksian. Dan orang yang menyaksikan tidak harus kowar-kowar. Wah, Aba Guru Sekumpul itu wali, saya percaya saya ini. Tidak harus seperti itu. Tapi kita buktikan bagaimana dia dalam menjalani hidupnya. Bagaimana dia dalam menjalani kesehariannya. Bagaimana dia dalam berkhidmat kepada umat. Itu adalah pembuktian. Nah, saya kira tidak perlu kita mempertentangkan antara Aba Guru Sekumpul dengan Ayahanda Guru Bakhit. Dua-duanya adalah ulama, dua-duanya adalah pewaris Nabi, dua-duanya orang-orang saleh, orang-orang hebat. Dan kalau soal keyakinan, tapi boleh Anda tidak ikut keyakinan saya, tidak masalah. Saya meyakini dua-duanya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terserah Anda percaya atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala